Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sobat? Kembali lagi di channel Febrian AS. Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya kita membagikan hak milik soal di Google Form. Yang penting, jangan bagi-bagi hak milik istri ya. No, God! No, God, please, no! No! Hehehe. Untuk itu, tonton terus video ini sampai selesai. Buat kalian yang tombol subscribe-nya masih merah, jangan lupa hitamkan terlebih dahulu ya. Tentu kita sudah tidak asing lagi bukan dengan Google Form, karena Google Form sekarang banyak sekali dimanfaatkan. Apalagi di tengah pandemi corona seperti ini, ujian-ujian online saat ini sudah memanfaatkan Google Form. Nah, pasti kita sudah memiliki banyak sekali soal di Google Form yang kita punya dengan akun Google kita. Terus, bagaimana caranya agar kawan-kawan kita yang lain bisa memiliki juga soal yang sama dengan yang kita miliki? Bahkan mereka bisa mengedit soal tersebut. Misalkan ada soal yang tidak mereka butuhkan, mereka bisa hapus atau mau mereka ganti. Nah, jelas di sini kita harus berikan hak akses atau hak milik soal tersebut terlebih dahulu kepada kawan kita. Misalnya gini, kita buka terlebih dahulu alamat Google Drive, drive.google.com dengan akun yang kita miliki. Nah, di sini akun Febrian AS. Kemudian di dalam sini saya telah memiliki soal ujian Matematika Peminatan kelas 10 SMA Muhammadiyah Gisting. Misalkan saya klik 2 kali. Kita lihat dulu bentuk soalnya. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Ada inputan nama siswa, ada token yang harus dimasukkan siswa, kemudian macam-macam ya. Kemudian ada soalnya dan beserta kunci jawabannya sudah saya buat sebanyak 20 soal di sini. Nah, ya, sudah saya buat. Kemudian, bagaimana soal ini bisa dimiliki oleh kawan kita yang membutuhkan di sekolah lain? Nah, mereka juga bisa mengubah nama sekolahnya, gitu ya. Terus bisa merubah juga, mau dibuat jadi ujian akhir sekolah atau hanya dibuat ulangan harian. Jumlah soalnya mau dikurangi, mau ditambahkan. Itu nanti mereka bisa mengedit soal yang telah kita berikan. Bahkan ketika hak kepemilikan soal ini saya berikan ke orang tersebut, mereka bisa menghapus kita dari kepemilikan soal kita gitu. Nah, untuk itu gini caranya. Kita exit terlebih dahulu yang tadi. Kemudian kita klik kanan di soal yang kita miliki. Sebelum kita bagikan, kita salin dulu. Buat salinan. Oke, biarkan Google menyalin terlebih dahulu. Kita tunggu sampai salinan selesai. Oke, kita cari salinannya. Nah, ini salinannya. Kita buka lagi salinannya. Tujuan dari membuka salinan adalah untuk mengganti nama. Ya. Kita ganti nama dulu. Misalkan di sini kita ganti bagi-bagi. Bagi-bagi. Ganti namanya bagi-bagi soal. Oke. Ini langsung di save otomatis oleh Google. Kita exit saja langsung. Kemudian bagi-bagi soal tadi kita klik kanan ya. Kita bagikan. Nah, biasanya kita kalau membagikan soal di sini. Nah, kita buat di sini jadi siapa saja yang memiliki link ya. Tetapi bukan ini yang akan kita atur ya. Tapi yang atas. Kita tambahkan editor. Misalkan di sini saya berikan akses kepada avy3008@gmail.com. Nah, seperti ini. Saya berikan akses. Kalau kita ingin tambahkan pesan, tinggal tambahkan nih soalnya.
Kemudian sebagai editor kita kirim. Coba kita buka draft dari akun AVY. Kita refresh. Nah ini AVY bagi-bagi soal. Ya, dia sudah memiliki soalnya. Dia juga sudah bisa mengedit soal ini. Nah, seperti ini. Tapi kelemahan untuk editor, hasil dari pengerjaan soal yang ada di sini itu tidak bisa kita lihat karena yang melihat hanya yang memiliki soal tersebut. Nah, ini pemilik soalnya, tetapi editor AVY kan gitu. Agar si AVY tadi menjadi pemilik, nah kita kembali ke draft Febrian AS, kita klik bagikan tadi, kemudian kita buat AVY ini jadi pemilik soal. Ya, AVY dijadikan pemilik soal. Oke? Yes ya, atau iya. Nah, sekarang AVY jadi pemilik soal. Ya, kita refresh misalkan ini di drive AVY. Kemudian kita lihat di sini. Klik bagikan. Nah, pemiliknya sekarang berubah. Jadi Anggun Novitasari, ya. AVY3008@gmail.com. Febrian AS hanya sebagai editor. Kita bisa hapus editornya. Agar apa yang kita rubah nanti tidak ketahuan lagi oleh si pengirim yang pertama. Jadi setelah kita hapus, di draft editor ini bagi-bagi soal sudah tidak ada lagi. Coba kita refresh. Setelah kita ubah di AVY tadi, maka di draft pemilik yang pertama sudah tidak ada lagi soalnya. Yang ada hanya soal yang UAS yang pertama. Tetapi soal salinannya sudah tidak ada. Ya, yang bagi-bagi soal sudah tidak ada di sini. Nah, begitu caranya. Jadi kalau kita ingin membagikan soal ke banyak orang, ya kita tinggal bagikan. Tapi jangan lupa buat salinan saja terlebih dahulu. Jadi soal yang kita buat yang di pertama itu sebagai backup untuk kita pribadi. Nah, nanti terserah bagi guru-guru, dosen, atau akademisi yang lain yang ingin menggunakan soal tersebut untuk ulangan harian, untuk ujian sekolah, mau mengedit soalnya, mau mengganti, ya silakan. Itu sudah jadi hak milik mereka. Nah, begitu ya. Jadi mudah sekali bukan caranya? Kita di sini coba untuk berbagi agar orang-orang lain ya, atau mungkin pendidik-pendidik yang lain mungkin ada keperluan yang lain tidak sempat buat soal, kita bisa bagikan soal tersebut. Ya, mereka tinggal edit saja. Ya, begitu mudahnya dunia saat ini. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk berbagi terhadap sesama, agar pekerjaan orang lain juga bisa dipermudah sama kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya bagi kalian yang menonton video ini dan merasa bermanfaat. Silakan like, share, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.